Salam God Lovers. Mari pagi ini penuhi hatimu dengan kasih setia Tuhan. Dengarkan firman Tuhan di pagi ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom warga kerajaan, kita lanjutkan seri tentang Kingdom Family. Ingat hari pertama, family, F-nya, first is the kingdom of God. Prioritaskan kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Yang kedua, A-nya adalah authority and submission and respect. Bagaimana kita harus hidup saling menghormati, saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami dan menghormatinya. Dan terjadilah lingkaran energi, crazy cycle. Ya, hari ketiga ini saya akan bahas tentang M-nya, yaitu mutual synergy of potentials. Bagaimana kerjasama yang saling menguntungkan suami istri. Supaya apa? Mengembangkan kapasitas potensi-potensinya. Saya harus beritahu kepada setiap kita bahwa setiap kita dilahirkan pasti punya bakat, punya karunia, punya potensi masing-masing.
Dan oleh sebab itu Tuhan kita disebut investor agung. Orang investor tidak ada yang mau investasinya rugi, bukan? Dia mau investasinya untung. Dan Tuhan waktu menciptakan kita, Dia sudah menginvestasikan bakat, karunia, talenta, potensi di dalam diri kita. Maka sekarang tugas suami istri satu keluarga saling menunjang, bekerja sama supaya suami istri, anak-anak maksimal mengembangkan bakat, karunia, potensi dan talentanya di hadapan Tuhan. Tuhan marah ketika ada satu talenta cuma disimpan dan tetap satu talenta. Tapi yang diberi 2 bisa berkembang menjadi 4. Lalu yang kelima bisa jadi berapa? 11 ya, bukan 10. Karena pertama dia terima 10, karena yang satu gak dikembangkan diambil dikasih kepada yang 10 jadi 11. Kepada yang mempunyai akan diberi, kepada yang tidak mempunyai apapun daripadanya akan diambil daripadanya. Oleh sebab itu saya mengajak setiap pasangan suami istri, ayo sekalipun kita masih dalam masa pandemi seperti ini, mari kita tinggalkan tahun ini 2022. Saya mau berkata kepada setiap kita, gaspol. Maksimalkan semua talenta, potensi, bakat, karunia kita. Ya, lakukan. Alkitab mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya semua kita pasti diberi kelebihan. Ada pertanyaan besar pada saat ini. Sesungguhnya di mana sih tempat penyimpanan harta karun termahal, terbesar di dunia ini? Bukan di Freeport tambang emas di Papua sana. Bukan di tempat Kalimantan tambang-tambang batu bara. Bukan di Sulawesi Tenggara di mana banyak nikelnya di sana. Justru penyimpanan harta karun termahal, terbesar di dunia itu ada di mana? Kuburan-kuburan. Kenapa di kuburan? Sebab ada banyak orang mati sebelum waktunya. Banyak orang mati sebelum potensi dinyatakan. Ada banyak lukisan-lukisan hebat yang harganya bisa miliaran rupiah. Belum sempat dinyatakan, keburu orangnya sudah meninggal. Ada banyak buku-buku hebat yang akan menginspirasi banyak generasi. Belum sampai diterbitkan, keburu orangnya sudah meninggal. Ada banyak karya-karya hebat, lagu-lagu bagus yang bisa memberkati banyak orang. Belum bisa dinyatakan. Kenapa? Karena orangnya sudah keburu mati. Sebab itu saya mengajak setiap kita, don't die. Jangan mati penuh. Mari die empty. Kalau kita nanti waktunya meninggal, biarlah kita berdoa sama Tuhan gini sebelum meninggal. Tuhan, jangan izinkan aku meninggal dalam keadaan penuh. Aku mau meninggal dipanggil pulang dalam keadaan kosong. Artinya apa? Dalam keadaan habis. Karena semua bakat, karunia, talenta, potensi kita wujud nyatakan, kita kembangkan, kita berkarya yang baik. Tuhan memang senang dengan orang yang setia. Tapi jangan cuma setia saja. Not just faithful but fruitful. Jangan cuma setia tapi harus berbuah. Ayo para suami istri saling mendukung ya, satu dengan lain. Temukan kelebihan-kelebihan potensi apa. Ayo saling menunjang satu dengan yang lain. Perhatikan, satu kuda hanya mampu menarik 250 kg benda. Tapi kalau 2 kuda menarik benda bersama-sama mampu menarik 6.500 kg. Wow, sebuah kelipatan yang luar biasa, bukan? Ketika 2 bersama, ketika sepasang suami istri bersama-sama berjuang mengembangkan talenta, potensi, bakat karunianya. Dan saya percaya keluarga tersebut akan menjadi maksimal. Disebut apa? Berbuah. Bukan cuma berbuah biasa, berbuah lebat. Dan bahkan tinggal tetap. Haleluya. Dan saya mengajak setiap kita untuk melanjutkan perjalanan kita. Karena Tuhan tidak ingin keluargamu biasa-biasa. Tuhan ingin kamu mengalami surga nyata. Kingdom family. Raja Kristus memerintah dalam rumah tangga kita. Asalkan family, F pertama. First is the kingdom of God. Pertama, prioritaskan kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. A-nya adalah authority in submission and respect. Belajar untuk saling menghormati, saling menghargai, tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri. Maka yang terjadi adalah tatanan sorga, keteraturan terjadi. M-nya adalah mutual synergy and potential. Mengembangkan kapasitas, potensi-potensi kehidupan kita. Lalu kemudian besok kita akan bahas
I-nya adalah intimacy with God. Bagaimana keluarga membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lusa, L-nya adalah loving without any reason. Mencintai tanpa syarat, tanpa alasan. Dan hari terakhir nanti Y-nya adalah young generation prepared. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita supaya mereka jadi generasi seperti anak panah yang melesat di tangan para pahlawan. Amin. Berkati jemaatmu ya Tuhan, agar supaya mereka mengalami kuasa kerajaan-Mu, mengalami kingdom family, rumah tangga mereka mengekspresikan kerajaan-Mu. Sebab sorga tidak jauh, sorga dimulai dari kehidupan rumah tangga mereka. Berikan mereka kasih karunia untuk mengembangkan bakat, karunia, talenta, potensi, saling menunjang seisi rumah ya Tuhan. Sehingga mereka maksimal di hadapan-Mu, mereka berbuah lebat, tinggal tetap. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa saksikan besok seri masih berlanjut. Dan jangan lupa lagi like, subscribe, lalu sharekan kepada saudara-saudara yang lainnya. Amin.